Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Mari kita terus hidup menyesuaikan diri dengan firman Tuhan, dan bukan firman Tuhan yang menyesuaikan dengan hidup kita. 1 Tawarik 27 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Adapun orang Israel, inilah daftar kepala puak, para panglima, pasukan 1000 dan pasukan 100, dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal, mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan, sepanjang tahun, setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam bin Sabdiel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ia dari Bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai, orang Ahohi, sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah 24.000 orang adalah Miklot. Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Saudara, bagaimana supaya pelayanan gereja itu menjadi kuat? Apakah gereja perlu diatur dengan pengelolaan yang baik? Ataukah tidak? Dalam banyak gereja, pengelolaan gereja atau manajemen itu acap kali dianggap sebagai sesuatu yang duniawi. Bahkan kita sering mendengar orang berkata, yang penting adalah hati hamba yang mau melayani dengan motivasi yang tulus. Persoalan apakah bisa mengelola atau tidak, itu nomor 2. Saudara, bisa dikatakan benar, tapi juga bisa dikatakan tidak. Kenapa, saudara? Apa itu manajemen? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen itu memiliki 2 arti utama. Yang pertama adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Jadi bagaimana gereja itu bisa menggunakan sumber daya manusianya untuk mencapai visi dan misi. Atau yang kedua adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya sebuah organisasi. Jadi saudara, tidak salah gereja memiliki manajemen yang baik, pengelolaan yang baik. Kenapa? Karena gereja sendiri itu bersifat organisme dan organisasi. Organisme itu adalah bicara tentang manusianya, sedangkan organisasi itu adalah bicara tentang cara pengelolaannya atau manajemennya. Sehingga tidak salah apabila gereja itu dikelola sedemikian rupa, namun catatan yang penting adalah bahwa baik organisme maupun organisasi harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan dan juga kepada kasih karunia Allah, karena itulah jiwa dari gereja. Saudara, dalam bacaan hari ini kita melihat bahwa di dalam pemerintahan Daud, manajemen itu sangat menonjol dan penting. Bagaimana gambaran kehidupan umat pada masa itu, tentunya itu juga adalah gambaran kehidupan gereja hari ini. Tentu saja kita percaya bahwa keberhasilan Daud di dalam mengelola umat Tuhan atau memanajemen pemerintahan umat Tuhan zaman itu tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Akan tetapi hikmat di dalam mengelola kerajaannya adalah keniscayaan dalam membangun dan memperkokoh daripada kerajaan umat. Dalam perikop ini kita melihat manajemen yang baik yang dibangun oleh Raja Daud yang terdiri atas 4 bagian penting.
Bagian yang pertama itu bertanggung jawab atas pelayanan bulanan bagi raja. Bagian yang kedua itu bertanggung jawab atas kedua belas suku Israel kecuali para imam. Bagian yang ketiga itu bertanggung jawab atas persediaan raja. Dan yang keempat itu adalah para penasihat raja. Semuanya dikelola dan diatur sedemikian rupa oleh Raja Daud. Semua pengelolaan ini diatur Daud sedemikian rupa, bukan karena Daud bersandar pada jumlah pasukan atau kepada rakyat. Justru tidak, saudara. Salah satu buktinya adalah bahwa Daud tidak menghitung mereka yang berusia 20 tahun ke bawah. Dan pelayanan ini diatur sedemikian rupa karena Daud, di dalam ayat 23 dikatakan, sebab Tuhan sudah berjanji hendak membuat orang Israel sebanyak bintang di langit. Jadi inilah yang menjadi alasan kenapa Daud pada waktu itu mengelola, memanajemen pemerintahannya sedemikian rupa. Karena Daud percaya akan janji Allah yang menyertai dan memelihara umatnya. Dan menariknya juga, saudara, dari semua yang diatur Daud ini, tidak ada satupun ayat yang mencatat ada umat Tuhan yang menolak ketika diatur maupun diberikan tugas. Tidak ada catatan itu. Tidak ada yang nolak, tidak ada yang protes, tidak ada yang marah, tidak ada yang bertanya kenapa saya ditugaskan ini dan itu, tidak ada. Semua taat terhadap apa yang diputuskan dan semua melakukan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Nah, saudara, acap kali masalah gereja itu bukan karena kurangnya pelayan atau kurangnya sumber daya manusia, tetapi karena ketidakdewasaan kita di dalam menjalankan setiap tugas pelayanan. Tidak dewasa rohani ketika menjalankan tugas pelayanan itu. Tugas pelayanan harus kita lakukan itu karena percaya Allah akan memelihara dan menyertai gerejanya, sehingga yang menjadi pusat pelayanan itu adalah Allah sendiri. Namun terkadang yang menjadi pusat itu, jujur saudara, kadang diri kita yang jadi pusat. Ketika kita merasa tidak sesuai dengan kemauan kita atau nggak cocok dengan diri kita, maka kita akan menolak aturan dan keputusan yang sudah diberikan. Nah, ini yang akhirnya justru menjadi titik lemah di dalam pekerjaan pelayanan itu. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, mari kita melayani dengan mengikuti aturan, baik aturan secara sinodal GKT se-Indonesia maupun juga secara lokal GKT Banyuwangi. Kita melayani yang terbaik juga karena percaya Allah akan memelihara dan menyertai gerejanya. Dengan demikian, maka persekutuan dan pelayanan kita akan semakin kuat. Gereja kita sudah diatur sedemikian rupa, dimanajemen sedemikian rupa, baik itu jadwal-jadwal, baik itu latihan-latihan, baik itu untuk segala sesuatu yang terkait dengan pekerjaan gereja. Mari kita lakukan itu karena kita percaya bahwa Allah yang akan menyertai dan memelihara gerejanya. Dan orang yang percaya itu, ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi kesulitan, dia tidak akan mundur, justru maju. Karena yang menjadi pusat itu adalah Allah, bukan dirinya. Kita hanya diberi kehormatan untuk melayani Dia, tetapi kita bukan yang melakukan pengorbanan. Karena yang berkorban untuk gereja hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita melayani karena percaya, melayani karena beriman, melayani karena percaya akan pemeliharaan Allah, bukan karena yang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena diingatkan tentang dasar daripada pelayanan itu. Biarlah kami melayani karena percaya, kami melayani karena yakin akan pemeliharaan Tuhan, sehingga di dalam pelayanan itu kami lakukan yang terbaik. Karena kami melayani Allah, dan ketika kami menemui persoalan,
menemui masalah, menemui tantangan, itu tidak akan membuat kami mundur. Sebaliknya kami makin maju, kami makin giat, karena yang menjadi pusat dari pelayanan itu bukan diri kami, tetapi adalah Allah. Maka kami akan memandang segala sesuatunya kami kerjakan untuk Allah. Berkati gereja ini, berkati juga untuk hamba Tuhan, penatua, panitia pembangunan, dan juga untuk seluruh pengurus komisi, bahkan guru sekolah minggu, liturgis, pemusik, mereka yang melayani di dalam multimedia, supaya makin hari pelayanan kami makin berpusat kepada Yesus Kristus. Demikian juga berdoa untuk kedua anak kami, Benedikta Tania dan juga Davinatan, yang tepat hari ini bertambah usia di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, kiranya Engkau menyertai dua anak kami ini, biarlah mereka menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan, takut kepada orang tua, mencintai Tuhan, bahkan terikat dengan perjanjian. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Benedikta Tania dan juga Davinatan. Kiranya kalian berdua terus terikat dengan perjanjian. Tuhan memberkati.